bisa nelpon lo mandiri gitu. Halo guys, kembali lagi di Versus Things. Kali ini kita akan bandingkan apa? BCA versus Mandiri. Iya, jadi ini ada dua bank yang salah satu paling panas di Indonesia, yang banyak orang menggunakan lah. Kenapa kami membandingkan ini? Karena ya kami penggunanya dan yakin juga ya penonton juga banyak menggunakan gitu ya. Jadi ini adalah pendapat pribadi kami dari apa yang kami rasakan. Jadi dari kalian juga coba share gimana menurut kalian di komen nanti ya. Tapi secara umum ya dari gue ya, gue itu pengguna lebih sering, gue menggunakan keduanya, tapi gue lebih sering menggunakan Mandiri. Nah, kenapa? Nanti kita bahas. Dan lu gimana? BCA. Kenapa? Nanti kita bahas. Stop it. Get some help. Yaudah, kita mulai pembahasannya. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu guys. Oke, pertama itu sebagai gue ya, dan gue yakin juga kebanyakan dari kita menggunakan kedua bank itu paling sering itu dari segi aplikasi, apalagi di tahun 2026. Nah, untuk dari segi aplikasi, di kedua ini juga ada aplikasinya, yaitu Livin by Mandiri, dan di BCA ada dua ternyata, ada MBCA sama MyBCA. Jadi, secara tampilan sih, lebih modern, lebih menarik, lebih elegan aja sih menurut gue Mandiri ya. Dan juga fitur-fiturnya juga lebih banyak di situ ya, kayak di situ kita bisa beli reksadana, bisa beli jual beli saham, bisa apply pinjaman KPR, bisa KTA deposit, banyak sekali fiturnya menurut gue ya, lebih banyak jauh dibandingkan BCA dari gue yang sebagai pengguna Mandiri ya. Sementara untuk BCA gue itu di situ setahu gue ya nggak bisa jual beli saham sih, nggak ada kayak untuk lifestyle ada sih, tapi jual beli saham nggak, reksadana nggak bisa kayaknya reksadana ya, bisa obligasi gitu. Secara umum menurut gue pemenangnya itu adalah Mandiri, tetapi di BCA juga gue merasa Mandiri itu kadang jam 11, jam 1 malam itu sering dia maintenance. Nah, itu minusnya. Sementara di BCA nggak ada. Kan kita butuh nih, kalau misalnya bawa kartunya mau QRIS, tapi pembayarannya nggak bisa, sementara kita saldonya ada di Mandiri gitu ya, kan jadi masalah gitu ya. Sementara Mandiri sih di BCA, gue jarang sih, gue nggak seaktif itu menggunakan BCA, tapi gue nggak pernah sebenarnya untuk maintenance gitu. Kalau lu aktif di BCA apa Mandiri? Dua-duanya, tapi gue lebih aktif di BCA. Nah, untuk lu sebagai pengguna BCA, apakah pernah lu lagi mau bayar nih? Biasanya malam sih kalau di Mandiri ya. Maintenance BCA? Pernah. Jam berapa kira-kira? Tapi itu jam malam sih, jam 1. Tapi dia sampai pagi, sampai jam 7. Selama itu BCA maintenance? Tapi jarang, nggak sesering Mandiri maintenance-nya. Bisa sampai pagi? Bisa. Oh, kalau Mandiri sih paling 1 jam lah paling lama, udah bisa digunakan lagi sih. Nah, ini sama-sama ada maintenance ya? Iya, tapi sejarang itu kalau BCA. Kalau Mandiri tuh hampir setiap hari. Kalau Mandiri, iya maintenance terus. Oke. Iya, menurut gue memang nggak pernah merasakan maintenance BCA sih, dan Mandiri ya agak ya cukup sering lah merasakan itu. Tapi di jam-jam tertentu saja dan nggak lama. Jadi menurut gue masih milih lu milih yang mana? BCA. Iya, menurut gue ada satu fitur lagi yang menurut gue BCA itu menang di soal ini ya. Betul. Karena di BCA itu bisa kalau ada masalah, ada sesuatu gitu ya, ada kendala lah gitu, ada Halo BCA yang bisa diakses dari aplikasi tanpa menggunakan pulsa. Jadi cuma pakai data aja gitu. Dan 24 jam guys. Iya, Mandiri juga ada 24 jam, tapi dia itu masih di telepon dan itu pakai pulsa. Jadi ya bisa lah Mandiri untuk bisa bikin kayak Halo BCA itu, karena di Brimo juga ada gitu, di BRI juga ada yang dari aplikasi doang bisa nelpon gitu ya. BPJS juga di aplikasi doang bisa nelpon lo Mandiri gitu. Apa sih gitu? Relax. Next. Jadi ya intinya gue masih lebih sayang sama Mandiri sih, walaupun mengesalkan itu gitu ya. Nah, kenapa gue sayang malah sama Mandiri ya? Kita bakal bahas sebentar lagi. Kan ini kita udah bahas dari segi aplikasi dengan fitur investasi, lifestyle, di BCA ada fitur lifestyle gitu, bisa beli tiket, beli apa gitu kan. Di Mandiri ada Livin Suka gitu ya.
Pokoknya secara overall sama-sama lengkap, tapi lebih lengkap Mandiri karena menurut gue satu tadi itu gue bisa untuk jual beli saham di aplikasi Mandiri aja. Iya. Sementara di BCA Nggak ada. dari pengalaman gue dan setahu gue harus aplikasi yang lain. Nah, Apa tuh? selanjutnya itu Yang lo paling sayang banget sama Mandiri? gue paling sayang itu sama Mandiri karena Kenapa? sebagai gue sebenarnya pengguna Mandiri itu karena keturunan sih. Karena orang tua gue menggunakan Mandiri, gue waktu bisa punya rekening disuruh pakai Mandiri, dan kalau ditransfer gitu-gitu disuruhnya harus ke Mandiri, dan makanya gue pakai Mandiri. Dan mungkin gara-gara gue aktif di Mandiri juga sampai sekarang itu kayak ada fitur atau ada apapun, ada apa gitu, misalnya nih kartu kredit atau pay letter gitu-gitu. Kemarin gue pernah punya pay letter Mandiri, tapi karena gue udah punya kartu kredit Mandiri mungkin mereka tutup itu ya. Sementara untuk BCA itu gue udah pernah coba apply gitu-gitu, nggak pernah tembus gitu. Kenapa? Sementara di Mandiri gue udah punya 4 gitu ya. Udah punya 4? limitnya, ya walaupun limitnya itu gabungan ya, tapi menurut gue walaupun limitnya gabungan gitu-gitu, itu tetap ada gunanya. Misalnya ada yang Visa Traveloka, dia dapat poin untuk ke Traveloka. Ada Visa Shopee dapat diskon, dapat cashback, dapat poin di Shopee. Ada yang JCB dapat lounge di luar negeri. Banyak Sama ada macam-macamnya. Iya, intinya masih ada manfaatnya. Dan mungkin kalian mikir kayak punya 4 kartu gitu berarti biaya tahunannya banyak dong gitu kan. Nah, gue telah menggunakannya dari tahun 2022, udah 4 tahun. Gue nggak pernah bayar biaya tahunan kartu kredit satupun di Mandiri. Di bank lain juga nggak pernah sih, karena ya gue tinggal telepon aja yang pakai pulsa itu ya. Nice. Telepon aja dan bilang ya saya mau dihapuskan gitu, dan tidak pernah ada komplain sih, mungkin karena aktif menggunakannya ya. Dan juga ya selalu ada cashback, promo dan apa-apa di situ. Ya karena ada itu makanya saya aktif menggunakan Mandiri. Sementara kalau di BCA saya mau punya itu ya nggak pernah bisa sih, nggak tahu ya kenapa. Nggak pernah BCA. bisanya tuh kenapa? Nggak pernah di... Kalau dilihat ya dari Slick OJK saya udah cek gitu kan di 2 aplikasi gitu. Saya call 1, nggak ada masalah dari situ. Dan di bank lain juga ada kartu kredit lain, BRI, UOB, Itu bisa semua. BNI, dia bisa semua. Maksudnya cuma BCA aja yang sangat susah tembus untuk dapat kartu kredit itu. Sementara kan ada benefitnya juga kartu kredit BCA yang saya juga ingin gitu ya. Iya banyak sih. Tapi kalau misalnya saya cuma bisa punya pay letter, saya cuma bisa punya tabungan di BCA, ya gimana mau aktif pakai BCA gitu. Benar. BCA kasih dong. Coba dengerin Tapi- orang bicara. tapi temen gue juga ada yang dapat nih untuk kartu kredit BCA gitu ya. Kami dapat lagi ada acara di mall gitu, sponsornya BCA, sama-sama apply, dia dapat, gue enggak nih. Oh iya? Iya. Tapi dia dapat cuma limitnya 3 juta. Oh, Sementara gue udah 20 kali lipat dari itu limitnya kan. Jadi kayak udah dapat limitnya kecil lagi. Buat apa gitu ya? iya benar. Mau beli HP juga paling Android murah gitu. Mau beli tiket juga ya bisa sih PP ke Bali. Ya maksudnya kecil sih menurut gue ya. Untuk itu ya. Ya sebesar itu. Bahkan limit pay letter di BCA gue lebih gede gitu. Jadi di BCA gue dapat limit pay letter. Oh iya. Iya. Tapi masalahnya kan pay letter ini kayak minim promo gitu. Jadi kayak gue menggunakan pay letter ini untuk apa gitu. Kayak gue menggunakan kartu kredit itu karena ada benefitnya buat gue. Banyak banget kalau pakai kartu kredit itu. Iya. Sementara kalau gue pakai pay letter nggak ada benefitnya, ya gue malas menggunakannya lah BCA. Gitu. Jadi ya itu kenapa gue sayang sama Mandiri, karena sepercaya itu Mandiri sama gue ngasih limit gitu loh, ngasih benefit gitu. Nah. Next. Tapi lu gimana Apa? soal ini? Soal kartu kredit. Iya kan gue sayang sama Mandiri karena Mandiri percaya sama gue ngasih limit yang gede, dan maksudnya bikin gue ya bank lain gak ada yang seroyal ini sama gue loh gitu. Iya. Gue lebih sayang BCA sih. Kenapa? Tapi ini bukan soal bahas kartu kredit ataupun pay letter ya. Jadi waktu itu gue punya 2 ATM. 2 ATM sama, 2 BCA rekeningnya beda. Tapi satu KTP yang sama, satu nomor yang HP yang sama. Buat Ya. depo ya satu. Next. Ya, buat Dan- apa? Buat apa 2 rekening? Apa? Buat apa 2 rekening? Jadi tuh itu pakai KTP yang sama, tapi nomor teleponnya tuh berbeda. Oke. Dan nomor telepon yang satu lagi udah hilang. And then? Nah, gue pengen
gue pengen tuh aktifin yang satu lagi. Dan akhirnya pakai nomor HP yang sama. Akhirnya bisa. Jadi lu login sekarang di My BCA lu ada 2 rekening gitu? Iya. Oh bisa gitu ya? Bisa. Nah itu yang gue memiliki kesusahan sih, makanya gue merasa Mandiri lebih lengkap aplikasinya. Karena di Mandiri itu kalau lu udah punya rekening, ada opsi buka rekening baru di situ. Bisa USD, bisa apa. Sementara di BCA gue lihat ada cuman pocket forex atau paket rupiah gitu. Jadi bukan rekening. Gue pengen gitu buka rekening dolar atau apa di BCA, tapi bukan yang paket. Karena dia itu dari bunga lebih rendah gitu-gitu sebenarnya ya. Jadi itu tidak bisa dilakukan di My BCA sih dari gitu. Lu gimana caranya bisa buka rekening lain di BCA? Ya gue tinggal ngomong aja, gue tinggal Ke cabang lah. Bukan di aplikasi tapi? Enggak. Sementara gue buka rekening lain di Mandiri itu dari aplikasi. Oh iya? Iya. Cuma di aplikasi doang gue udah punya 3 rekening rupiah, 1 rekening dolar di Mandiri. Itu tinggal online? Tinggal di aplikasi aja, nggak perlu ngapa-ngapain ke cabang. Sementara ya untuk melakukan itu di BCA, gue belum menemukan caranya sih. Kalau ada yang tahu boleh komen ya. Tanpa harus ke cabang. Jadi ya itu aja karena kenapa itu lu suka sama BCA. Sama BCA. Tapi kenapa lu punya 2 rekening? Punya 2 rekening? Ya. Dulu tuh gue bikin, nah terus kan itu yang gue bilang nomor HP gue hilang. Jadi lu bikin rekening baru? Bikin rekening baru. Tapi lu nggak minta akses rekening lu yang nomor HP-nya hilang? Enggak. Kenapa? Iya karena nggak ada isinya. Iya. Oke, kami akan bahas satu hal lagi nih. Terakhir nih, yaitu keadaan offline, fisik, cabang, kantornya gitu ya. Jadi secara overall, menurut gua apa? Gua diam. Enggak, gue lagi berpikir nih, siapa nih pemenangnya nih? Gue sayang itu nih sama Mandiri. Tapi apakah keramahan Satpam BCA bisa mengalahkan rasa sayang gue sama Mandiri gitu ya? Bener. Emang Satpam Mandiri nggak ramah? Ramah kan? Iya, tapi memang lebih terkenal ramahnya mungkin gara-gara itu suges gitu, kayak yang paling ramah itu Satpam BCA. Memang gue akuin yang paling ramah itu Satpam BCA. Tapi secara overall nggak di semua cabang sih. Misalnya gue di cabang salah satu mall di Serpong, itu gue pernah review jelek di Google gitu karena gue merasa gue di skip gitu nomor antriannya. Kenapa yang lain apa ya gitu ya? Oh iya. Kayak apakah karena gue cuma punya tabungan ekspresi di sini gitu kan? Gue pernah mau bikin tabungan lain tapi nggak ada. Maksudnya tabungan yang bukan ekspresi gitu kan? Tapi nggak ada di mobile bankingnya gitu kan? Ya itu ternyata baru tahu gue ya harus ke cabang gitu, ribet banget gitu kan. Berarti poinnya itu Mandiri atau BCA? Ya memang Satpam BCA itu ramah secara keseluruhan, tapi tidak semuanya menurut gue ya, dari pengalaman gue ya. Dan menurut gue kalau gue ya milihnya itu untuk kantornya itu, staffnya itu gue lebih milih Mandiri. Kenapa? Mungkin yang Mandiri dulu kayak bank biasa gitu-gitu. Tapi menurut gue cabang Bank Mandiri sekarang itu udah keren gitu. Misalnya kita kemarin ke SMS kan, ke mall itu kan, cabang Mandiri itu dia udah kayak lebih baru, lebih Gen Z gitu. Dia kayak pakai iPad gitu, dia kayak udah diperbarui gitu, jadi kayak lebih modern gitu menurut gua. Dan satpamnya itu juga ada penjelasan dan solusi. Misalnya kan kemarin gua minta ini ya, mungkin coba kesini gitu kan. Dia nggak kayak nggak bisa gitu kan, bukan kayak gitu. Ya itu sih intinya, gue masih lebih memilih Mandiri sih. Lalu gimana? Kalau gue BCA. Kenapa? Karena kalau di Mandiri itu gue sukanya tuh nge-stack duit gitu. Jadi harus ada stack duit 50.000, 100.000. Nah ketika gue butuh kan, aduh gue pengen beli rokok nih misalnya, itu nggak bakal bisa. Karena tuh harus udah ada duit taruh di situ, duit mati di situ. Kalau BCA 0 rupiah juga bisa. Yang ekspresi ya? Iya. Ya gue juga yang ekspresi. Iya bisa kan? Gue pernah minus loh BCA. Gak tau gimana caranya. Iya makanya. Dan gue suka BCA begitu, apalagi kalau bener nggak ada duit kan, lagi bener urgent itu bingung. Dan makanya gue pilih BCA ya, pokoknya top BCA. Nah itu kalau gue nggak ada duit, lagi bener-bener urgent, kan Mandiri kasih gue kartu kredit ya. BCA ngasih lu nggak? Enggak lah. Jangan lupa komen ya gimana pengalaman kalian. Kalian lebih milih yang mana? Tapi gue mau nanya nih satu hal terakhir nih. Apa?
Kalau gue kan kenapa gue sayang banget lebih milih mandiri, aktif di mandiri itu karena dari keluarga gue semuanya pakai mandiri dan nyuruh gue buka rekening mandiri. Apakah keluarga lu itu aktif di BCA dan nyuruh lu buka rekening BCA? Iya. Iya. BCA. Iya. Iya. Nah, ada satu hal kenapa keluarga gue milih mandiri daripada BCA mungkin ya. Dan ini pemenang juga. Makanya tepat tadi gue merasa mandiri itu menang di offline atau cabangnya itu karena BCA itu nggak seluas itu cabangnya, nggak seluas mandiri. Misalnya di tempat gue itu nggak ada cabang BCA. Nah iya benar, di Galaxy juga jarang BCA, lebih banyak mandiri. Nah, gue pernah mau daftar di BINUS tahun 2017. Pembayarannya itu hanya melalui ATM BCA, sementara di kota gue itu nggak ada BCA sama sekali, apalagi ATM-nya. Jadi gue nggak jadi daftar di BINUS gara-gara nggak ada ATM BCA. Ya. Jadi ya intinya itu tadi dari gue yang menang adalah mandiri, Gua BCA. dan Kalian gimana? Dan juga share apalagi yang bisa kita bandingin untuk next video. Jangan lupa juga like dan subscribe biar kami lebih rajin bikin videonya.